Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan kami worship team dari AFGF Atlanta. Pagi hari ini kami bersyukur bisa mempunyai kesempatan bersama saudari-saudari seiman untuk memuliakan nama Tuhan dan mensyukuri hadiratnya pagi hari ini. Mari saudara, dalam keadaan apapun, kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kasih Allah selalu bersama kita dan surga Tuhan ada bersama kita. Amin. Mari kita muliakan namanya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Benar Tuhan, pagi hari ini kami mau bersukacita dan menerima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, receive it Lord. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan lagi haleluya kepadanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan sukacita Tuhan pada kami. Walaupun dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau percaya Tuhan, Engkau sudah menyelesaikannya di kayu salib Tuhan. Surgamu selalu ada bersama kami. Kami bersyukur ya Bapa atas pengorbananmu dan karya salibmu Tuhan Yesus. Kau adalah Allah yang layak dipuji dan sumber pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Thank you Lord Jesus. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness your loving kindness tore to the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grips on me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus
to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed a promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, the living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, the living hope. Jesus Christ, the living hope. God, you are my living hope. Haleluya, benar Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Bapa. Thank you Lord Jesus. In every situation God, we know we have you to save us already. You already said it on the cross that it is finished. Kami menaruh kepercayaan kami Tuhan hanya kepada Engkau Allah yang dapat kami percayai, Allah yang setia, Allah yang begitu besar, yang sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolong
sesatkan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah pertahananku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Benar Tuhan. Kaulah penyelamat. Pujilah namamu. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, sebab Kau selalu setia. Setia menolong kami. Kau selalu bersama kami Tuhan. Ku layakkan Engkau Tuhan, ku layakkan Engkau Tuhan. Betapa besar Tuhan kasih-Mu. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Ku menyembah Kau yang setia, Allah yang besar.
serukan namanya. Nama yang berkuasa, satu-satunya nama yang kita percaya. Nama Yesus yang kami agungkan. Ku sembah Kau Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Untuk announcement pada hari ini, pada minggu depan akan ada Daylight Saving pada tanggal November 1 hari Minggu. Dan kita ada tithing dan offering yang bisa dilakukan lewat cek, Zelle, atau Venmo. Saudara-saudara, mari kita semua berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi saat ini. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu ada di sini, kehadiranmu ada di sini sekarang, dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima benih ini saat Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakannya. Dan Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umat-Mu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih atas itu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online. Dan pada hari ini kita boleh bersama-sama menikmati sukacita surgawi dan kabar baik yang Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Terima kasih untuk tim musik yang membawa kami semuanya untuk mengalami kuasa hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing dan dalam hati setiap kita semuanya. Dan juga untuk tim IT yang telah membuat semua online service ini berjalan dengan baik dan boleh memberkati setiap dari Anda. Kita akan mulai lebih dahulu dengan mengucapkan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Di masa-masa seperti ini kita sekali lagi declare dan kita boleh mengalami setiap janji Tuhan di dalam setiap area kehidupan kita semuanya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Ya baik, pada hari ini di minggu yang terakhir bulan Oktober, kita akan menyelesaikan tema game plan, tentang rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita serahkan semua rencana kita percayakan rencana Allah yang jadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan berbicara sekali lagi tentang prinsip perhentian atau principle of rest bagian yang kedua. Oke, jadi kami berdua akan membawakan ini dan percaya bahwa setiap kita semuanya boleh disegarkan dan mengalami janji Tuhan ini setelah kita menerima di dalam hati kita tentang prinsip dari perhentian yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita di zaman ini, di saat-saat seperti ini. Sangat penting sekali. Ya, baiklah, kita akan mendengarkan itu. Pertama-tama Ibu Grace akan menyampaikan 1-2 poin di dalam hal principle of rest. Oke. Ya, silakan Grace. Oke, so jadi 2 minggu yang lalu, I think 2 minggu yang lalu kita bicara soal rest atau istirahat atau hari perhentian atau sabat atau hari kelegaan, macam-macam istilahnya. Tetapi kita tahu bahwa saat ini kita bicara soal rest itu bukan karena capek atau lelah kita perlu istirahat. Tetapi kita beristirahat atau rest yang kita bicarakan saat ini adalah karena pekerjaan yang harus dikerjakan sudah selesai. Oke, setuju kan ya? Oke. So, of course di Alkitab ada juga bicara soal rest karena istirahat, karena lelah ya. Tapi di Kejadian 2 ayat 2-3, 2 minggu lalu kita menemukan bahwa penciptaan sudah selesai pada hari ke-6. So pada hari ke-7 Allah beristirahat karena sudah selesai. And then terus tentang karya penebusan di Yohanes 19 ayat 20 saat Tuhan Yesus berada di atas kayu salib berkata sudah selesai. Itu menandakan bahwa pekerjaan penebusan sudah selesai, diselesaikan dengan sempurna oleh Yesus pada saat dia di atas kayu salib. Dan kemudian kita bicara soal Ibrani 4. So di Ibrani juga dikatakan juga bahwa masih tersedia rest, hari peristirahatan bagi umat Allah. So masih tersedia rest untuk kita semua. So hari ini saya pengen berbicara sedikit tentang gambaran yang lain tentang rest. Yaitu ini Duduk. sit. Jadi sit yang digambarkan di dalam Alkitab bukan satu aktivitas doang gitu, maksudnya okay, what are you doing? Oh, I'm sitting gitu. Tapi sit yang menggambarkan satu kondisi atau satu posisi bahwa karena pekerjaan udah selesai, kita nggak running around, kita duduk, sit down, karena semuanya udah selesai gitu. So kita buka dan lihat di kitab Efesus pasal yang ke-2 ayat ke-4 sampai yang ke-7. Semua ini masih ada hubungannya sama warisan, tentang sabat, tentang rest, tentang istirahat, oke? Alright. Efesus 2 ayat 4 berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oke, so kalau kita lihat di ayat sebelumnya, dikatakan bahwa pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama dengan mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Ayat ke-6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia di tempat surgawi. Ada kata mendudukkan kita. To sit, to make us sit, to sit us actually dalam bahasa Inggris. So, pertanyaannya, siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Allah. Ya. Siapa yang membangkitkan kita bersama-sama dengan Yesus? Allah juga. Siapa yang mendudukkan kita? Allah juga. Allah juga. So, Allah yang mendudukkan kita. Dia yang mendudukkan kita. So, duduk di sini adalah satu posisi karena Yesus sudah menyelesaikan semua pekerjaan penebusan dengan sempurna. Dia duduk. Dan Allah mendudukkan kita juga bersama dengan Yesus, di dalam Yesus. Itu posisi kita saat ini. Masuk ke dalam restnya Tuhan Yesus. Kita jadi rest juga. So di 1 Yohanes 4 ayat 17, ayat yang sangat favorit. Sebagaimana Yesus, demikian kita juga. Sebagaimana Yesus duduk, kita juga duduk, right? So, kita teruskan. Sekarang kira-kira alasan apa? Why? Pertanyaannya why? Alasan apa Tuhan mendudukkan kita bersama dengan Yesus? Kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 7. Dikatakan supaya pada masa yang akan datang, atau ages to come, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Wow. This is wow. Yeah. Why Dia mendudukkan kita? Supaya pada masa ages to come, Dia bisa menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. So, saya percaya, saya mendengar bahwa banyak dari saudara yang sudah melihat dan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. But hold on to your horses. There is going to be more show coming. Pada saat Allah itu akan terus sampai berabad-abad mendatang menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya. Wow. Luar biasa. Right. So, by the way, di mana sih Yesus duduk? Of course, di sini dibilang di tempat surgawi, right? Oke, let's mundur ke Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat 20, ini bicara soal kuat kuasa Allah, tetapi ayat 20 berkata demikian. Yang dikerjakannya, maksudnya tentang kuat kuasa Allah, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia, bicara soal duduk lagi sih, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. So kita tahu sekarang Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Demikian juga kita ada di situ. Tetapi lebih detailnya di ayat 21. Jauh lebih tinggi di surga di sebelah kanan Allah Bapa di mananya? Far above, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, which is kalau kita bisa menyebut COVID-19,
depresi dan segala macam nama-nama itu juga di dunia yang akan datang, ataupun virus-virus dan masalah-masalah yang akan datang di nantinya. I mean, you know, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu juga termasuk. Benar. So, Yesus duduk di situ dan kita duduk bersama Yesus di situ juga. So, di dalam di dalam Alkitab ada dimension tiga Real. surga, 3 heavens katanya. So, waktu firman Tuhan berkata, the heaven of heavens, itu surga yang ketiga. So, surga yang pertama, tingkatan yang first heaven itu adalah the blue sky, the sky, langit yang kita lihat yang berakhir pada atmosfer. Jadi atmosfer, and then di bawahnya itu first heaven, di mana kita tinggal. Second heaven itu tempat di mana stars, bintang-bintang, matahari dan universe ini ada dan tetap berkembang, expanding. That's the second heavens. And then the third heaven itu di mana Tuhan tinggal, malaikat ada di situ, di mana Yesus waktu itu berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, dan kemudian aku akan datang membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun ada berada di situ. Itu Yesus berkata tentang the third heaven, surga yang ketiga. So I mean, I think that's just menurut saya sih interesting gitu. Tetapi kalau kita bisa membayangkan bahwa Yesus tuh duduk di situ. Jadi kalau dia berkata far above itu, kalau kita di sini dan COVID ini ada di sini, itu pertama, kedua, that's far above. Jauh lebih tinggi dari semua penguasa dan segala macam itu, it's far above. And kita ada di situ juga. Kita ada di situ. That's our posisi. So biarlah kebenaran ini berakar di dalam hati kita sebagai anak Allah. Itu adalah warisan kita. Itu adalah posisi kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kita ada duduk bersama-sama dengan Yesus di situ. So Mazmur 110 ayat 1 berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itu Allah Bapa berbicara kepada Yesus. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. So, rest before victory. Istirahat sebelum kemenangan diberikan oleh Allah. Sebelum Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ikan 5 roti, dia menyuruh orang-orang banyak itu duduk di rumput, duduk. Rest sebelum provision datang di dalam kehidupan kita. I think rest atau istirahat itu satu sikap iman atau faith declaration di dalam kehidupan kita yang menyatakan bahwa kita mempercayai bahwa pekerjaan Yesus sudah selesai sempurna, diselesaikan olehnya. Sehingga kita mengambil sikap hati rest and resting akan apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib untuk kita semua. Ya baik Bu Kris, luar biasa. Kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Dan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Amin, amin. Ya, saya akan meneruskan satu bagian lagi tentang istirahat ini. Dan kalau Anda pernah mendengar tentang rest and refreshing, R&R, tentang peristirahatan dalam Tuhan ini, Anda mungkin tahu tentang Airbnb ya, tempat di mana orang beristirahat, Airbnb dan bed and breakfast
beristirahat dengan dapat makan pagi. Ini semuanya menggambarkan rancangan Tuhan dan rencana Tuhan dan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang sudah disediakan melalui salib Yesus. Dan pada hari ini saya mengajak Anda untuk mengalami ini bersama-sama dalam kehidupan kita dan melalui satu hal yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan, yang tidak banyak orang untuk mau mengalaminya atau mengambil bagian di dalamnya, yaitu di dalam hal yang kita sebut berdoa di dalam roh atau berbahasa roh, berdoa di dalam roh. Nah, di dalam hal ini saya ingin membawa Anda untuk memberikan satu dasar apa yang Tuhan mau katakan tentang R&R atau peristirahatan dan perhentian, rest and refreshing ini. Tuhan sudah janjikan melalui bahasa roh, berbahasa roh, berdoa dalam roh. Itu dasarnya adalah mulai dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. 1 Korintus 14 ayat yang ke-4. Itu dikatakan demikian. Rasul Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dikatakan, the one who speaks in a tongue builds up himself. Oke, kata membangun di situ sangat menarik sekali. Dalam bahasa Grekanya adalah oikodomio. Oikodomio. Yang berarti adalah membangun satu gedung, membangun satu rumah, membangun satu bangunan. Oikodomio. Kita kalau ke Italia kita sering melihat apa tuh namanya? Dom-dom gitu ya, yang disebut dom. Itu ngomong soal building, membangun, artinya adalah membangun satu gedung, bangunan. Kita selalu tahu di dalam firman Tuhan dikatakan kita adalah bait Allah, temple of God. Kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Allah tinggal dalam diri kita, rohnya tinggal dalam diri kita. Kita ini, tubuh ini adalah bait Allah. Nah, banyak orang juga mungkin hanya menerima pengertian atau memikirkan tentang Tuhan itu membangun. Waktu kita berbahasa roh itu, Tuhan itu membangun roh kita. Bukan hanya roh kita yang dibangun, saudaraku. Yang dibangun adalah roh, jiwa, dan yang paling penting adalah tubuh kita ini dibangunkan. Sehingga segala sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan semuanya itu boleh di-take care dengan baik. Oke, tubuh kita itu dibangun dengan sehat walafiat. Nah, itu tujuannya adalah membangun tubuh kita ini. Jadi berbahasa, berkata-kata dengan bahasa roh itu masuk di dalam membangun kita ini secara utuh sehingga tubuh kita itu sehat walafiat. Nah, seringkali orang mengatakan kita ini mempunyai satu pemikiran atau satu situasi yang stressful gitu ya. Itu mental kita tuh stressful, mental kita, pikiran kita. Nah, Tuhan mau membangun kita melalui berbahasa roh ini supaya roh kita dikuatkan, itu membawa supaya jiwa kita ini juga disegarkan dan dikuatkan semuanya, dan akhirnya tubuh kita juga kita ini sehat walafiat. Jadi itu take care semua masalah-masalah stres dan masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan dan ketakutan. Nah, berkata-kata dengan bahasa roh ini sangat penting sekali untuk kita boleh alami. Oke, saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang dimaksud dengan berkata-kata dengan bahasa roh ini berhubungan dengan istirahat. Karena di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-21, Rasul Paulus ini memakai dan mengambil apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Satu perkataan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat sekali, dan dia mengambil dari perjanjian lama, berarti sesuatu yang penting ya. Dia mengutip dari perjanjian lama, dikatakan di ayat 21 di 1 Korintus 14 ini, yaitu dalam hukum Taurat
ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Nah, tentang orang-orang yang mempunyai bahasa lain, mulut orang-orang asing berbicara pada bangsa ini, mungkin terjemahan itu berbicara tentang bangsa lain yang mau menguasai bangsa Israel pada waktu itu, yang mereka tidak mengerti bahasa bangsa itu. Tetapi di sini konteks yang Rasul Paulus katakan di sini itu berhubungan dengan bahasa roh. Jadi oleh orang-orang yang berbahasa lain dan semuanya itu berbicara tentang bahasa roh, karena di ayat selanjutnya, ayat 22 dikatakan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Nah, jadi ayat itu menggambarkan tentang bahasa roh. Dikatakan mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Jadi mereka tidak menerima, tidak mau menganggap, tidak mau mengalami apa yang Tuhan janjikan. Nah di sini penting sekali bahwa bahasa roh ini yang dikatakan di dalam hukum Taurat itu kita boleh melihat apa yang dikatakan di dalam ayat itu, karena diambil dari Yesaya pasal yang ke-28. Nah, ayat itu dari Yesaya 28 dikatakan demikian. Ayat 11 ya. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Ayat 12, perhatikan luar biasa dikatakan dalam konteks bahasa roh ini, dikatakan dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang-orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Jadi apa yang Tuhan sudah sediakan melalui berdoa dalam bahasa roh itu, yaitu tempat perhentian, rest, menukah dalam bahasa Ibrani-nya. Anda mungkin tahu merek madu yang namanya Manuka dari Australia, dari Selandia Baru, itu ngomong soal perhentian, rest, menukah. Oke. Inilah tempat perhentian, inilah tempat peristirahatan. Ini yang dikatakan rest and refreshing. R&R. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berbicara melalui orang-orang yang berlogat ganjil, orang-orang yang berbahasa asing, melalui bahasa roh tadi, tapi tidak mau diterima, tidak mau mendengarkan mereka. Pada saat seperti ini, di zaman sekarang ini juga, Tuhan sudah menyediakan itu melalui kita berdoa di dalam bahasa roh. Bagi banyak yang tidak mau terima, karena mereka pikir, itu kan dulu, zaman dulu, itu zamannya rasul-rasul bahasa roh, gitu ya. Sekarang berbeda, sekarang nggak ada lagi. Apapun juga pemikiran kita, latar belakang kita, denominasi kita, semuanya. Tetapi ini janji Tuhan yang kita tidak bisa kesampingkan gitu aja. Kita harus alami bersama-sama. Ini yang sudah Tuhan sediakan untuk kita, apalagi di zaman sekarang ini, Tuhan menjanjikan semuanya ini. Anda harus tahu bahwa memang ada dua hal di dalam bahasa roh itu. Satu, karunia yang Tuhan berikan di 1 Korintus 14 itu diceritakan tentang karunia bahasa roh yang ada interpretasinya, yang sama dengan nubuatan, itu karunia. Tetapi Tuhan juga, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya, tanda-tanda orang percaya. Itu di Markus pasal yang kalau Anda melihat di Markus pasal yang ke-16, Markus yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apa aja? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Perhatikan, saya ulangi, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bicara soal bahasa roh. Dan ayat 18, mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit,
dan orang itu akan sembuh. Ini adalah tanda-tanda orang yang percaya. Anda dan saya sebagai orang yang percaya. Tandanya apa? Ini semuanya. Salah satunya adalah berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi ini bukan bagi mereka yang dulu, zaman dulu, rasul-rasul aja. Bukan ini sesuatu yang sesat, bahasa dari setan, bukan saudaraku, tapi ini adalah tandanya orang yang percaya. Makanya waktu Rasul Paulus mau bertemu dengan orang yang percaya, dia berkata, kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Oh, apa itu Roh Kudus ya? Apa itu bahasa Roh Kudus? Mereka tidak tahu, tidak mengerti. Oke, di Kisah 19 mengatakan demikian. Mereka mengatakan kita cuma dibaptis dalam baptisan Yohanes. Waktu itu Rasul Paulus menumpangkan tangan atas mereka dan mereka menerima baptisan Roh Kudus dan mereka berbahasa yang baru. Bagi mereka mengalami itu. Bagi setiap orang yang percaya itu, mereka tandanya adalah berbahasa yang baru, berbahasa roh. Jadi saya menghimbau kita semuanya untuk bisa mengaktifkan apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita ini, diaktifkan setiap hari. Bukan hanya menunggu nanti kalau ke gereja belum mulai di dalam gedung, kita juga istirahat, tidak berbahasa roh juga. No, jangan menunggu itu. Jangan cuma nunggu hari Minggu, tapi setiap hari kita boleh berdoa dalam bahasa roh. Saudaraku, kalau Anda berdoa dalam bahasa roh, itu luar biasa. Mungkin Anda tidak perlu terlalu kencang menggumam, waktu Anda bekerja pun Anda bisa menggumam dan mulai mengalirkan semuanya itu, dan Anda akan merasakan mulai dari dalam itu akan ada sesuatu yang terjadi. Mungkin hari pertama biasa-biasa aja, hari kedua oke-oke aja, hari ketiga mulai ada sesuatu yang terjadi di dalam dan akan memengaruhi jiwa Anda, oke? Memengaruhi pikiran Anda, memengaruhi mental Anda, memengaruhi semuanya itu. Anda mulai ada kelegaan, ada istirahat, ada ketenangan dalam hati Anda. Anda mungkin kalau susah untuk mengingat sesuatu, biasanya kita kalau susah untuk mengingat sesuatu, kita berbahasa roh lebih dahulu, gitu ya. Siapa yang namanya orang itu ya? Siapa ya? Lupa namanya itu. Kalau kita berbahasa roh itu 90% cepat diingatkan kembali, saudaraku. Tempat yang kita pernah pergi, namanya apa, sesuatu yang kita lupa gitu. Itu Roh Kudus di dalam bahasa roh itu buat refresh pikiran kita sehingga kita bisa ingat kembali. Benar ya? Nah, itu sehingga waktu kita berdoa, mental kita dikuatkan semuanya, sehingga ada satu rest, istirahat, ketenangan di dalam hati, ada satu istirahat di dalam jiwa kita. Nah, itu semuanya adalah dasar yang penting untuk supaya tubuh kita juga disehatkan, dikuatkan, segala sakit penyakit disembuhkan melalui situasi kita yang resting and refresh. Nah, itulah pentingnya kita belajar untuk berbahasa roh dan mengaktifkan itu setiap hari, setiap saat, dimana kita bisa lakukan kapan saja. Saya menghimbau kita semuanya, kalau Anda belum mengalami itu, kita akan berdoa sebentar tentang hal itu, tetapi kita tidak bisa meninggalkan, tidak bisa membiarkan satu pemberian Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan begitu saja. Rest and refreshing, R&R, adalah untuk Anda dan saya di zaman-zaman sekarang ini. Mari saudaraku, firman Tuhan mengatakan, kalau bapak yang di dunia ini, anaknya minta telur, masa dikasih ular, minta makan, masa dikasih batu? No. Kalau anaknya minta Roh Kudus, kepada Allah Bapa di surga akan diberikan. Oke, maka sebab itu kalau kita minta dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, akan memberikan dan mulai berani untuk berkata-kata di dalam bahasa yang baru itu. Ini adalah langkah iman kita. Sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan, belum pernah kita alami. Ini adalah langkah iman. Kita masuk ke dalam situ dan
Anda akan melihat satu situasi yang baru dalam kehidupan kita yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Rest and refreshing hari demi hari. Amin, saudaraku. Mari, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Bagi yang belum pernah menerima baptisan Roh Kudus, Anda boleh menerima dan percaya bahwa Tuhan menyediakan. Saya melihat satu ayat Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Janji Tuhan untuk kita semuanya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah, menambah kekuatan kepada yang tidak berdaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami semuanya boleh datang bersama-sama untuk mengalami rest yang sudah Engkau sediakan. Kelegaan, istirahat yang sudah Engkau sediakan melalui kayu salib. Dan Engkau juga Tuhan yang telah memberikan itu di dalam setiap kehidupan kami. Melalui berdoa di dalam roh, Engkau menyatakan bahwa istirahat ini boleh terjadi hari demi hari dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih. Ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap orang yang meminta kepadamu supaya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, Engkau memenuhinya. Mari saudaraku katakan bersama-sama, Bapa Surgawi, aku berdoa, aku minta Engkau penuhi aku dengan Roh Kudus. Baptis aku dengan Roh Kudus pada hari ini. Seperti janjimu, kalau aku minta Roh Kudus, Engkau akan memberikannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku menerima semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Anda mulai membuka mulut Anda dan mengeluarkan suara dan menggerakkan lidah Anda di dalam bahasa yang baru, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa yang Anda tahu. Anda berdoa dalam bahasa yang baru, mulai beberapa konsonan vokal digabung, hira patala patika lama sandira lama sandala. Mulai ucapkan pelan demi pelan dan mulai terus ucapkan hira patara sandira pati kilia menandala mutusun diala pati kira masama. Roh Kudus, Roh yang berdoa untuk Anda dalam bahasa yang baru ini, dan Anda teruskan dan mulai dan Anda pakai setiap hari, kapan saja Anda bisa berdoa. Anda berdoa di dalam bahasa roh dan Anda mulai mengalami kuasa dari janji Tuhan ini, rest and refreshing. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan kepada yang lemah, Engkau menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kami menerima kekuatan, menerima semangat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semuanya pada hari ini. Anda boleh bergabung di dalam iCare, acara yang tersedia, dan membawa hal ini sebagai satu diskusi untuk Anda semuanya. Apa sih itu? Duduk bersama-sama dengan Yesus Kristus di atas segala-galanya, sangat jauh lebih tinggi dari semuanya itu. Apa yang kita alami, Anda bisa saksikan juga, dan Anda juga boleh bertanya dan mengalami lebih dalam lagi tentang dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan tandanya, yaitu berbahasa yang baru. Amin, saudaraku. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Kita akan menutup pada saat ini dengan doa berkat untuk kita semuanya. Pada saat-saat seperti ini, kita boleh menerima setiap janji Tuhan yang adalah warisan kita sebagai orang yang percaya. Kita mendengar dan menerima setiap janji ini yang dari firman Tuhan. Anda boleh bangkit berdiri, Anda boleh mengangkat tangan Anda dan menerima setiap janji berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Dikatakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu.
dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu hingga lumbuhmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. God bless you all. Kita boleh berjumpa di lain waktu.